Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar hari ini? Harapan kakak kita semua selalu sehat dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Walaupun kita bersyukur kepada Tuhan karena walaupun kita di tengah pandemi COVID-19, tetapi Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita beribadah kepadanya. Walaupun hanya lewat siaran YouTube saat ini, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Baik adik-adik, mari dengan penuh sukacita kita menyanyikan Mars Teruna GPIB. Bersemangat para guru, kami teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada yang benar, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau begitu baik dan luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, walaupun kami berada di tengah pandemik, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami beribadah bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa untuk adik-adik layan kami dimanapun mereka berada, dan juga kami sebagai kakak-kakak layan dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau terus memberkati kami ya Tuhan. Bapa, berjalannya ibadah kami pada hari ini, mulai dari permulaan hingga berakhirnya Tuhan, kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu Yesus Kristus. Ya Tuhan, ini doa, ini permohonan kami, demi nama-Mu kami telah berdoa kepada-Mu Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, amin. Shalom adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang selalu kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena Tuhan begitu baik, telah menjaga, menyertai kami hingga saat ini. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, boleh tertanam dalam hati batin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, bacaan kita hari ini terdapat dalam surat Petrus yang pertama, pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang berani hadapi penderitaan. Berani hadapi penderitaan. Adik-adik, sebagai orang yang beriman dalam menjalani kehidupan, kita diajak untuk berjalan bersama Yesus. Berani menjalani hidup dalam kesukacitaan, kegembiraan, maupun penderitaan dengan rendah hati, taat kepada kehendaknya untuk menyongsong jalan keluar dari berbagai permasalahan kehidupan yang sedang kita alami.
Adik-adik, dalam menjalani hidup, penderitaan itu pasti selalu ada. Ketika kita menghadapi penderitaan, pasti ada yang namanya rasa kecewa, rasa mengeluh, marah, dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan pastinya kita akan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang-orang di luar sana. Pasti kita akan berpikir begini, Tuhan, kenapa harus saya? Bukan mereka yang mengalami penderitaan yang sedang saya alami. Adik-adik, sikap membanding-bandingkan keadaan juga dilakukan oleh bangsa Israel. Kita dapat baca dalam Bilangan 14 ayat 3. Di sekeliling kita ada banyak persoalan dan penderitaan. Masalah singgah tanpa memilih, bukan hanya pada diri kita saja, tetapi orang-orang di sekitar kita juga mengalami penderitaan, bencana, penyakit, tekanan, dan penganiayaan bukanlah hal baru buat kita. Adik-adik, sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan, kita harus siap menerima penderitaan. Tidak peduli jenis penderitaan seperti apa yang sedang kita hadapi, kita perlu memiliki cara pandang dan sikap yang berbeda terhadap penderitaan itu. Dua hal ini yang membedakan kita sebagai orang yang beriman dari dunia. Kita boleh mempunyai penderitaan yang sama dengan orang-orang di luar sana, namun cara pandang dan sikap kita harus berbeda. Yang pertama, penderitaan kita memiliki tujuan. Dapat kita baca dalam surat pertama Petrus pasal 4 ayat 12, sesuatu yang terjadi secara kebetulan seringkali tidak memiliki tujuan, tetapi penderitaan kita bukanlah peristiwa kebetulan. Karena Petrus secara jelas menyebut penderitaan ini karena kehendak Allah. Yang kedua, penderitaan kita adalah persekutuan dengan Kristus. Yang ketiga, karena kita adalah orang yang istimewa bagi Tuhan. Yang keempat, penderitaan kita adalah berkat Allah. Itulah 4 hal yang tepat untuk menggambarkan keunikan penderitaan Kristiani dengan yang lain. Penderitaan yang lain bersifat menghukum, penderitaan Kristiani bersifat memurnikan. Adik-adik, dalam menghadapi penderitaan dapat diresponi secara berbeda oleh orang yang berbeda. Sebagian orang mungkin memilih untuk melarikan diri dan mencari tempat aman. Yang lain tetap bertahan, tetapi tidak berhenti mengeluh, meratapi nasib dan menyalahkan pihak lain. Beberapa mungkin menunjukkan keputusan mereka dengan cara bunuh diri. Adik-adik, sebagai orang yang beriman, dalam menghadapi penderitaan adalah harus berani menghadapi penderitaan tersebut. Kita perlu kedewasaan iman. Salah satu tanda kedewasaan iman adalah mampu bertahan dan berani menghadapi penderitaan. Kuat menjalani kehidupan di masa sulit dengan rasa syukur dan setia kepada Kristus hingga akhir hidup. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, mengucap syukur kepadamu untuk hari yang baru yang Engkau izinkan kepada kami, untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami walaupun melalui siaran YouTube saat ini, kami bersyukur karena kami boleh menyembah Engkau bersama-sama ya Tuhan, boleh beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu, bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar bersama-sama Tuhan. Ajarkanlah kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu di dalam setiap langkah hidup kami ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk adik klien kami Tuhan, adik-adik kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka, memberkati studi mereka dan juga memberkati keluarga mereka ya Tuhan, agar lewat berkat-Mu yang Kau berikan Tuhan, mereka terus mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kami selaku kakak-kakak layan, berkati kami
Tuhan berikan kami hikmat agar kami boleh melayani adik-adik layan dengan penuh sukacita ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, mulai dari pemimpin kami yang tertinggi hingga yang terendah. Tuhan Yesus, Engkau memberikan roh hikmat, kebijaksanaan kepada mereka agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami menuju kepada takut akan Engkau ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau memberkati setiap orang tua kami ya Bapa. Ya Bapa di surga, untuk kehidupan kami selanjutnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada bagi kami selaku anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa, ini doa kami, ini permohonan kami demi Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam penggoda dan pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.